Kembali lagi, kali ini kita akan coba bahas terkait dengan yang ada di Umah Tani, khususnya di budidaya melon. Ya, kebetulan ini sudah memasuki usia 58 HST. Ya, sebenarnya memang ada yang sudah 60 ya, 60 lebih, tapi memang kalau secara perhitungan kita masuknya di 58 HST. Nah, kebetulan ada beberapa tanaman yang tiba-tiba mati ya, karena mungkin kemarin lupa tidak mengecek apa airnya ya. Jadi tapi posisi buahnya sudah kuning. Nah, ini tadi bagus sudah ngecek ya. Nah, ini sudah di ini ya. Udah Pak. Jadi ada sebagian yang mati, tapi kita coba tes break ya. Mudah-mudahan sih udah manis sih biasanya kalau seperti ini. Paling ukuran 1 kiloan ya. 1 kilo Pak. Yang kecil kita coba. Nanti kita tes breaknya berapa. Ya sebenarnya di usia seperti ini sudah tinggal ini saja ya, fokus ke pengairan saja ya. Iya, Tapi ada beberapa tanaman kita yang mati memang. Itu kemarin itu yang kena itu ya, tikus ya. Iya Pak. Ya ada sebagian yang kena tikus juga. Jadi ya sudah kita biarkan sajalah. Nah, mudah-mudahan sih sudah manis ya Gus ya. Iya Pak, semoga aja Pak. Semoga sudah manis. Nanti kita coba tes, kita rasakan. Ya target sih di 14 ya standarnya. Kalau untuk di greenhouse biasanya seperti itu. Kalau yang lainnya, yang oren-oren itu mungkin sudah manis ya. Tapi itu untuk kita nanti open farm ya. Betul. Di awal Agustus nanti kita akan coba open farm. Ini buat para pengunjung yang atau peserta pelatihan lainnya. Yuk kita coba tes break. Nah, untuk yang lainnya memang ada beberapa tanaman yang belum ini ya, yang belum berubah warna ya. Itu kita biarkan. Aduh, ini Pak kena tikus lagi Pak. Ada yang kena tikus lagi? Udah gede. Mana? Nah, ini kita hama di sini sekarang tikus. Coba bisa lihat di bagus. Wah. Ya, itulah. Kacau Pak. Ini setiap hari kadang kita satu-satu aja. Nah, itulah hama di sini, tikusnya curut sebenarnya ya. Padahal kita sudah masang beberapa perangkap ya, mulai dari lem tikus ya, kucing kita masukin. Tapi memang hebatnya tikus begitulah. Jadi mau gimana ya? Mudah-mudahan sih masih bisa aman lah. Kalau 1-2. Yuk kita tes sekarang. Nah, untuk membedakan mana sih yang melon golden itu sudah matang atau belum, itu ada 2 cara ya sebenarnya. Yang pertama bisa dari usia ya. Yang kedua itu bisa dari, biasanya sih kalau kami di Umah Tani sini melihat warna bagian bawahnya ini terlihat lebih oranye. Lebih orange. Ya, itu biasanya tingkat kemanisannya atau kematangannya juga sudah sesuai lah. Nah, ini yang lumayan manis sih Pak. Ini kayaknya ya, udah terbentuk orange juga. Sayang banget ya, sudah besar ini kemungkinan 1,2 on Pak, kurang lebih. Sekitar hampir 2 sekilo lebih ya ini ya. Iya. Coba kalau kita cek. Ini tuh 1 kilo lebih. Belum bagian dalamnya kan udah dimakan Udah ya. Dimakan, bisa jadi 1,2 ini awalnya. Gitu. Oke, kita buat maggot ya. Kalau untuk yang seperti itu kita arahkan nanti ke maggot. Maggot makan melon golden. Nah, sekarang kita coba tes. Kalau untuk ini ukuran sekitar 1 kilo ya. 1 kilo. Nah, coba Gus. Sekarang cuci dulu Gus. Siapa? Kita coba unboxing ya. Kebetulan melonnya kecil, terus juga pohonnya sudah mati ya, karena ulat juga ya mungkin ya. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita unboxing, mudah-mudahan sih manis ya. Nah, biasanya kalau yang ketika membuka melon bunyi tek itu, nah itu masih ini ya. Masih paten tuh. Nah, seperti itu biasanya manis biasanya.
Nah ini teksturnya ya. Kalau Golden Alisa seperti ini, dia orange-nya lebih sedikit ya, sisanya berwarna putih. Coba kita tes. Dah? Oh, tidak. Oh, lagi nyiram. Coba Gus, tes Gus. Siap, Pak. Insya Allah ini sudah manis ya, sudah sesuai standar. Gimana Gus rasanya? Manis, Pak. Manis ya? Sudah. Kira-kira breaknya sudah berapa Gus? Udah 12 sih, Pak. Lebih dari 12 ya Lebih kayaknya. dari 12. Oh manis, ini 14 ini Gus. Ini. 14. Jadi perbedaan, ini pengalaman kita ya. Kalau kita nanam di open field, lahan terbuka, dia teksturnya lebih keras. Ya, tapi kalau Alisa ditanam di dalam greenhouse, itu teksturnya lebih lembut. Terus beda Betul, Pak. terus. Karena saya juga kan sempat nanam gitu ya, Pak, di lahan konvensional. Emang kalau misalkan buat lahan konvensional itu Pak, si dagingnya itu lebih keras. Lebih keras, lebih Ya, keras. kalau ini lebih lembut dan crunchy, Pak. Iya. Jadi crunchy-nya ada. Ya. Lembutnya dapat. Kalau Iya. perbedaannya yang pengalaman kita tanam ya. Karena mungkin dari suhu di dalam greenhouse juga panas ya. Jadi teksturnya itu jadi lebih lembut. Terus juga karena air di sini kan terjaga ya. Jadi kondisi untuk tekstur dari yang biasanya kalau di open field itu lebih keras. Nah, ini lebih lembut. Ini kameramen mau nyobain? Cobain ya. Baik. Insya Allah. Jadi kita sudah coba. Harusnya ada testernya ya, Bridge-nya itu ya, penting. pengeceknya ya. Nanti kebetulan kemarin rusak, jadi nantilah kita coba. Tapi kalau Tapi manis ini, Pak. Kehitung manis banget. Di usia segini, Pak. ini baru usia berapa? 58, Pak. Kalau hitungan ya, Iya, kalau hitungan 58. 58 loh ini. Mudah-mudahan sih nanti kalau yang lainnya di usia 70 nanti sudah paten lah manisnya. Udah pol. Terakhir kita mupuk itu usia berapa ini? Terakhir kita mupuk itu di Hari usia apa? di hari Minggu, Pak. Minggu, sekarang sudah Kamis ya. Ya, baru 5 hari. Biasanya sih setelah pemupukan terakhir ada jeda 1 minggu itu manisnya sudah pol. Ini Baru 5 hari, 4 hari. baru 4 hari setelah pupuk terakhir ya. Nah. Jadi buat teman-teman yang mau uji coba atau mau coba menanam melon, ya boleh direkomendasikan untuk menanam jenis golden melon ini. Karena kenapa? Karena salah satu varietas tanaman melon yang kuat terhadap serangan hama ya. Virus terutama ya, virus Betul. Gemini. Kalau Virus di Gemini. tanaman melon itu banyaknya ya mungkin virus Gemini. Gemini itu mungkin kalau bahasa orang kitanya itu gara-gara kutu kebul. Iya. Sama satu lagi, Pak, kalau biasanya? yang saya tahu tuh kalau dari Golden Alisa itu dia tuh lumayan agak kuat karena sama layu fusarium, Pak. Ya, layu fusarium juga lebih kuat gitu ya. Cuman kecuali kalau kena ulet. Ya. Ya, kayak kemarin ya, uletnya itu menggerogoti akar, jadi sehingga tanaman melon itu sendiri pertumbuhannya jadi tidak maksimal, akhirnya dia mati dengan sendirinya. Nah, ini ya. Biasanya kalau Brix-nya sudah lebih dari 14 sampai ujung-ujungnya ini itu manis. Manis. Betul, Pak. Sampai itu manis. Udah agak sabar nih, Pak, buat open Ya. farm-nya, Pak. Insya Allah nanti kita akan coba open farm karena stoknya terbatas. Jadi buat teman-teman yang ada di wilayah khususnya di Kota Serang dan sekitarnya boleh datang langsung. Insya Allah di awal Agustus kita sudah open farm. Jadi kebetulan sudah ada beberapa yang booking ya Gus ya. Udah banyak sih, Pak. Oh, Alhamdulillah. kemarin ada yang hubungin Bagus ya. Karena Bagus standby di sini, saya ada kerjaan. Jadi seperti itu ya. Nah, buat teman-teman semua, pasti kalau misalkan orange-nya ini sudah berwarna mengkilap ya, insya Allah itu manis biasanya. Dan juga biasanya kalau kami sih ngukurnya dari bagian bawah ya. Iya, Pak. Kalau bagian bawahnya itu udah lebih oranye, nah sebelah sininya itu biasanya manis juga Gus. Betul. Jadi mungkin beberapa petani melon yang lainnya punya
cara tersendiri ya untuk bagaimana melihat tanaman melon ini sudah matang, sudah manis atau belum, seperti itu. Karena perbedaannya yang sudah kami amati kalau di dalam greenhouse itu orange-nya itu benar-benar orange, bukan hanya sekedar kuning. Kalau dulu kami nanam di open field ya. Nah, ini di open bukan, ini dalam greenhouse ada. Kita ada fotonya di open field itu ya orange kuning biasa saja gitu, tapi manis juga gitu. Iya, nggak begitu orange. Nggak begitu orange. Kalau di dalam greenhouse beda. Gitu. Ya, mungkin itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah pada menonton. Mudah-mudahan sharing-sharing kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani Agriculture untuk kami bisa terus berbagi informasi, berbagi pengalaman seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Ya, Gus. Siapa? Nanti kita akan coba icip-icip lagi dan pastinya harus manis ya. Harus, Pak. Harus manis. Kita nanti bareng-bareng dengan tim akan coba nikmatnya dari Golden Melon. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.